BRI sudah rilis laporan keuangan 2023 dan hasilnya labanya naik 17% dibandingkan tahun lalu. Dan yang menarik adalah net interest margin dari BRI ini di atas dari BCA, Mandiri, dan BNI. Nah, di video kali ini saya akan membahas ya apa yang membuat labanya naik dan berapa proyeksi dividennya di tahun 2023 ini. Di 2023 ini yang akan dibagikan di RUPS di 2024. Oke, simak video ini sampai selesai. Check this out. Saya tag video ini di tanggal 14 Februari jam setengah 7, di mana perdagangan hari ini libur. Bukanya kemarin tanggal 13 dan ditutup di harga 6.000 untuk BRI-nya sendiri atau melemah 0,41%. Oke, kalau kita cek di sini secara case statistik labanya ya, net income-nya 60,1 triliun di 2023. Sedangkan 2022 hanya 51,1 triliun. Kalau kita hitung kenaikannya itu senilai 8 triliun sendiri. 8 triliun itu setara dengan 17,45%. Nah, ini ya. Terus kalau kita lihat di sini juga secara net profit margin termasuk besar ya, 32,57% dari si BRI sendiri. Terus kita cek lagi dia dividen payout rasionya ya, di sini di story 79%. Tapi nanti kita akan menghitung lagi ya berapa DPR-nya di tahun lalu ya, dividen payout ratio. Ini artinya adalah besarnya dividen yang dibagikan dibandingkan dengan labanya atau EPS-nya. Oke, itu. Nah, kalau kita cek dari laporan keuangan, nah ini laporan keuangan BRI. Saat video ini tayang, kita juga membahas ya BTN yang mana net interest marginnya itu di atas BCA, Mandiri, dan juga BNI gitu. Mereka hanya cuman kalah dari BRI. Nah, net interest margin dari BRI sendiri ini cukup besar ya. Kalau kita hitung pendapatannya kan ini pendapatan bunga dan syariahnya. Tapi kalau dari bunga aja ini kan mana net interest marginnya. Nah, ini net interest marginnya di 9% gitu. Ini 178 995 994 dibagi dengan asetnya ya. Asetnya itu 196500730. Nah, hasilnya 9%. Ini kalau pendapatan bunga dan syariah. Kalau bunganya doang kan 166052387 dibagi dengan jumlah aset itu 196500730. Nah, ini masih di angka 8%, 8,45 bahkan. Net interest margin yang bagus itu di 5%-an lah. 5% itu udah oke. Dan di sini datanya yang saya hitung itu Mandiri di 5,2, lalu BNI di 5,66, BCA di 6,14 dan ini BRI termasuk besar yaitu 6,14%. BRI di 8,45. Kalau hanya pendapatan bunga, kalau plus syariah ya 9,1 gitu. Kalau kita cek juga dari pendapatannya sendiri, nah ini ya, pendapatannya itu 178. Kita cek pendapatan bunga dan syariah di note 32, mereka itu dikelompokkan menjadi apa? Nah, ini ya, mereka membagi ya, dari kredit yang diberikan itu ada beberapa, yaitu ada dari mikro, retail, dan korporasi, dan juga piutang pembiayaan. Cuman di sini karena memang BRI ini fokusnya di UMKM ya, that's why mereka memberikan kredit banyak itu di mikro dan retail. Nah, mikro dan retail sendiri totalnya 78421 ditambah 53918 613. Nah, ini jumlahnya 132, ini dalam juta miliar terus. 132 triliun sendiri ya nominal mereka membagikan. Ya, itu dari kredit. Ini pendapatan dari kreditnya sendiri ya, dari sekian ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang dari totalnya sendiri ya paling banyak lah.
Nah, ini 132 itu dari total 178 ya. Kalau kita bagi 178,995,994, hasilnya ya 73%-nya sendiri ya. Nah, itu termasuk besar. Nah, kalau kita cek sendiri di sini kredit yang diberikan, kita mau cek besarnya kredit yang diberikan oleh BRI itu senilai berapa sih? Oh, kita cek di note, ada di note nomor berapa ya kita. Nah, ini kredit diberikan ada nomor 11. Ini kita bisa search ya berdasarkan jenis dan mata uang, ada berdasarkan mana lagi ya? Sektor ekonomi ya, mereka jadi memberikan pinjaman kepada apa, sektor apa, lalu dibagikan berdasarkan sektor ekonomi, udah jangka waktu, terus juga dari kolektivitas lancar, maksudnya ini yang secara kredit lancar membayar atau kurang lancar atau bahkan macet ada. Nah, semakin besar kredit macet ini makin jelek ya, menunjukkan bahwa NPL perusahaan banking tersebut jelek gitu, bahaya lah gitu. Nah, cuman kalau di sini kita cek sendiri total kredit yang mereka keluarkan itu senilai, bentar mana nih, nah ini ya, kalau di total tuh ini dua ya, ini bersihnya ini satu, ini dalam juta miliar triliun, juta miliar triliun ya, ini 1000 triliun ya, 1000 triliun yang mereka bagikan ya. Ini kalau karena dalam jutaan miliar triliun ribuan triliun nih, 1,1. Nah, ini nominalnya, yang mana itu paling banyak untuk modal kerja ya, yaitu senilai 665 triliun ya. Ini dalam triliun tuh ini. Ini besarnya sekian. Nah, kalau kita hitung, tadi saya sudah hitung di mana kredit yang diberikan kan ini totalnya 11 mana tadi ya? 1136. Ya, ini 1136 ini. 1136,472,236. Terus kalau kita lihat dari bunga dari pinjaman itu senilai 134,756 dan hasilnya adalah bunga dibagi pinjaman itu 15%. Jadi dari sini menilai ya bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dari besarnya pinjaman itu 15%-nya sendiri. Nah, ini yang menurut saya menarik. That's why yang membuat para investor asing atau orang-orang asing masih mau ya naruh duit di banking di Indonesia gitu. Terus kita cek proyeksinya ya. Kalau kita cek proyeksi dividennya yang mereka akan bagikan, tahun lalu mereka tuh berarti bagi dividen 57 tambah 231. 231,22 tambah 57 hasilnya adalah 288,22. Itu total dividen tahun lalu ya. Ini. Dan mereka bagi dividen interim 84. Nah, kalau kita cek tahun lalu EPS mereka itu di 337,63. Jadi kita bagi aja dividen tahun lalu dibagi 337. Dividen tahun lalu kan ini 288. Bagi 22 dibagi dengan 337,63. Hasilnya DPR-nya 85%. Kalau asumsi ini kita pakai 85%, EPS tahun ini itu kan di 396,54. Kita kali dengan 0,85 hasilnya adalah mereka akan bagi dividen 337,59. Tetapi karena sudah bagi dividen interim 84, ya kita kurangi 84. Hasilnya adalah 253. Ini adalah besaran yang akan mereka bagikan saat RUPS. Yang mana RUPS-nya itu terjadi di 1 Maret 2024. 1 Maret 2024 ibaratnya ini berapa ya? 2 minggu lagi lah di hari Jumat. Nah, ini besaran kisaran dividennya 253,059. Kalau ini kita bagi dengan harga sekarang 6.000, hasilnya adalah dividen yield-nya 4,21 dan ini termasuk dividen yield yang di atas rata-rata lah. Rata-rata perusahaan di bursa efek bagi dividen tuh 2-3%. Jadi ini besarannya PS-nya dan kita hitung di sini dividennya tadi di berapa tadi ya? 253 ya.
253 dibagi dengan 6.000 ya. Nah, 4%. Nah, ini 253 ya, besar dividen yang akan dibagikan di 1 Maret. Itu senilai 253 per lembarnya. Nah, ini yang akan dibagikan. Dan ini termasuk dia naik lah ya, karena kalau dari net income-nya naik, terus naik ya. Dan juga mereka rajin bagi dividen gitu. Nah, ini proyeksi dividen yang akan dibagikan oleh Bank BRI. Lantas kondisi sekarang apakah harga wajarnya sudah harga wajar ya di harga sekarang? Kalau di Stockbit mereka menghargai wajar BRI ini di range 885 miliar. Nah, sekarang kondisinya market cap-nya di 909 atau ini sudah kondisi overvalue menurut Stockbit. Tapi menurut sekuritas di 35 analis yang ada di Stockbit menunjukkan bahwa mereka merekomendasikan buy sebanyak 34 dan 1 hold, yang mana target price dari BRI sendiri di 6.600 ya, 6.600 karena proyeksi dividen EPS-nya itu di 2024 ada di 444 dan 2025 di 496 tuh. Nah, apakah make sense kenaikan EPS ini? Menurut saya kita hitung aja ya, revenue-nya tahun ini kan net income aja lah. Net income-nya 60,1. Nah, proyeksinya 67 triliun kurangi 60 100. Hasilnya adalah ini dibagi 60 100. Naiknya 11%. At least kalau menurut saya net income-nya ini bisa bertumbuh 10% aja, ini sudah better banget, sudah bagus banget untuk BRI, untuk sekelas blue chip ya. Jadi target 6.600 make sense. Bahkan saya akan katakan target harga wajar di BRI di range 6,8 sampai 7.000 sih. Mungkin itu ya proyeksi saya untuk si BRI sendiri. Oke, mungkin itu video yang saya akan ulas di kali ini, yang mana laba dari BRI sudah terjawab naik ya senilai 17%. Dan yang membuat menarik ya tadi ya, bunga dibandingkan pinjamannya itu 15%, yang menunjukkan bahwa ya memang masih oke. Terus ditambah net interest marginnya BRI ini yang terbaik dibandingkan blue chip banking lainnya, yaitu BCA, BRI, Mandiri dan juga BNI. Jadi itu beberapa alasan yang membuat investor asing masih rajin ya mengoleksi BRI. Dan proyeksi dividennya di 1 Maret mereka akan bagi dividen 253 per lembar. Semoga bermanfaat. Jika ada view atau insight lain boleh tulis di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Bye bye.